Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan Hasbi Maulana Alfat Anam ya. NIM terakhir, NIM saya lengkap saja. 23011110125. Ya, NIM terakhir saya 125. Kemudian saya prodi PAI kelas C semester 4. Untuk penugasan kali ini adalah dari Pak Muhsin Arumawan selaku dosen pembina atau pembimbing atau pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam tingkat MTS, MA, SMK, SMA, dan SMP. Ya, SMA yaitu. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada videonya. Cus. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini bertemu lagi dengan Bapak ya. Gimana kabarnya sebelumnya? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Piagam Madinah, teman-teman. Kan kemarin kita sudah belajar tentang perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Ya, kemarin babnya Fatu Mekah, gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa belajar namanya Piagam Madinah. Nah, kira-kira apa sih Piagam Madinah itu? Oke, kita akan beralih kepada sejarahnya terlebih dahulu ya. Dahulu kala pada masa Nabi Muhammad SAW itu beliau sempat mampir ya ke Madinah. Nah, dulu ini Madinah itu namanya Yasrib, kota Yasrib. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian di situ terdapat ada 3 kelompok di kota Yasrib itu, di Madinah. Nah, kemudian ada 3 kelompok di sana, mulai dari kaum muslimin, golongan seperti muhajirin, dan ansor. Nah, kemudian yang kedua adalah kaum musyrik. Kaum musyrik ini terdiri dari golongan Aus dan golongan Khazraj. Ya, bacanya Khazraj ya. Jadi kha zain rura. Yang terakhir itu Yahudi. Kaum Yahudi itu mencakup Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Kira-kira itu. Nah, kemudian pada masa itu yang paling berkuasa, untungnya yang paling berkuasa waktu itu adalah kaum muslim. Jadi yang lain itu berkuasa masih kalah dengan kuasanya kaum muslim kan begitu. Nah, tapi ini belum belum ajaran Islamnya masih seperti banyak konflik gitu loh. Jadi gimana? Ya itulah yang membuat Rasul punya misi kan ke Madinah ini. Di Madinah ini beliau punya misi. Setelah peristiwa hijrahnya kemarin kan, itu Rasulullah SAW memiliki peran yang penting sebagai penguasa Madinah. Kok rasanya sudah warga baru tapi kok kayak punya kuasa gitu kan. Di situ banyak warga yang tidak menyukainya, apalagi yang warga musyrik Yahudi itu kan, yang di luar muslim. Nah, itu tidak menyukainya, tidak menyukai Nabi Muhammad ini. Nah, salah satunya ada orang bernama Abdullah bin Ubaid, yang mana dia ini memendam kebencian terhadap Rasulullah SAW. Nah, karena dulu itu sempat ada yang namanya perang Bu'ats. Setelah perang Bu'ats itu terjadilah kesepakatan antara kaum tadi yang suku Aus dengan suku Khazraj, begitu, bahwa pemimpin yang kiranya nanti akan pantas memimpin Madinah adalah Abdullah bin Ubay tadi. Dia pun dan juga orang-orang yang menjadi pengikutnya akhirnya memutuskan untuk pura-pura masuk Islam, yang mana mereka itu merencanakan itu semua ya demi satu hal itu tadi, melengsarkan kuasa Rasulullah SAW. Seperti itu kan biasanya kita sebut dengan orang-orang yang munafik ya, karena mereka
hanya seperti ya berpura-pura ini kan masuk ke dalam kebaikan atau kebenaran hanya untuk rencana mereka yang sebenarnya jahat kan begitu. Rencana untuk melengsarkan orang baik yang sangat penting dalam masanya itu, bahkan hingga saat ini kan begitu. Nah, di sisi lain ada pula golongan yang memang sangat sulit disadarkan atau dijinakkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kaum Yahudi, yang mana sebenarnya kaum ini itu bukanlah asli kaum Madinah gitu kan, walau saja memang gaya hidup dan tampilan mereka semacam warga Arab di Madinah kan begitu. Bahkan secara los-losan atau belak-belakan mereka itu menganggap bahwa kaumnya itu paling hebat di antara seluruh kaum yang ada pada saat itu. Nah, kemudian juga menghina rakyat Arab. Mereka ini menghina orang-orang Arab bahwa mereka itu adalah kaum ummiyin. Apa itu ummiyin? Ya, jadi ummiyin itu adalah kedunguan dalam konteks baca tulis. Nah, jadi mereka ini bilang dan menganggap bahwa orang-orang Arab itu bodoh, tidak tahu baca tulis, begitu. Nah, kemudian mereka ini, si Yahudi ini juga menganggap bahwa harta-harta yang ada di sana itu adalah milik harta orang Arab, yang sebenarnya harta orang Arab itu adalah milik orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi ini dibantu misalnya mengutang atau ya minta bantuan dana yang harusnya nanti dikembalikan ke orang Arab gitu kan, itu malah dianggap seperti dianggap sebagai hartanya juga. Nah, otomatis kan ini sudah kayak komunis ya teman-teman kalau di Indonesia. Kacau kan kalau seperti itu. Namun ya fun fact-nya teman-teman, orang Yahudi itu ternyata adalah yang awal mulanya atau pertama kali menyebarkan kabar atau berita bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu di kita adalah Nabi yang terakhir kan begitu, Nabi yang terakhir dan tidak ada penggantinya lagi, otomatis ya namanya juga terakhir. Namun pada waktu yang sama pula mereka ini ternyata tidak terima, tidak suka ketika kok mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini kok ternyata umat muslim kan gitu. Nah, mereka ini lebih ikhlas, lebih suka bahwa Rasulullah SAW itu adalah berasal dari Bani Israel, begitu teman-teman. Nah, kemudian dahulu itu 3 bani tadi ya, Qainuqa, Nadir dan juga Quraidah itu sempat bersekutu dengan suku Aus dan juga suku Khazraj. Nah, itu sebelum datang Islam merekalah yang membangkitkan perang antar suku pada masanya itu. Nah, di sini kan jelas ada penyimpangan di sini kan. Nah, selain itu Yahudi dulunya juga terkenal pintar dan sangat pandai berdagang, perkara ekspor impor dan juga hal lainnya. Ya intinya lebih majulah daripada pemikiran kaum-kaum lainnya pada waktu itu. Nah, kemudian sedangkan masyarakat asli Madinahnya sendiri itu mereka disiksa oleh para kaum Yahudi itu tadi. Disiksa, dijadikan seperti dijadikan budak pekerja kasar begitu loh, dengan upah yang itu upahnya menyiksa begitu teman-teman, tidak sebanding dengan pekerjaannya kan begitu. Yang biasanya kita merasakan yang upahnya setara saja UMR itu masih keberatan dengan kerjaan yang ditawarkan, apalagi ini malah dipres, bukannya setara atau lebih tinggi, justru malah lebih anjlok begitu teman-teman. Nah, selain itu kaum Yahudi tadi itu juga selalu menerapkan hukum riba begitu teman-teman. Jadi mereka ini melakukan suatu hal yang haram dalam perjualbelian. Nah, kemudian sang Rasul kita itu tiba untuk meluruskan segala hal yang melenceng, yang menyimpang di Yasrib atau Madinah ini tadi. Begitu teman-teman. Nah, tentu di situ banyak yang benci dong, banyak yang kecewa dengan Nabi Muhammad dan berkata dalam hati, orang ini ngapain sih kan gitu, orang ini ngapain sih, ini bisa-bisa bisnis kita hancur kalau seperti ini terus.
malah bisa-bisa tidak ada pemasukan. Nah seperti itu. Ya saking tergantungnya mereka dengan yang namanya riba itu teman-teman. Nah jelas tak terima di situ kan kaum Yahudi. Namun mereka sadar bahwa awalnya tadi kan mereka sudah sudah acting kan, berpura-pura baik. Di sisi lain mereka juga punya aktivis besar yang bernama Abdullah bin Salam. Nah, yang menjadi panutan orang-orang Yahudi itulah orang itulah yang menjadi panutan kaum Yahudi. Nah, Abdullah bin Salam ini mengetahui kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok mampir ke Madinah kan gitu. Nah terus Abdullah bin Salam ini menghampirilah sang Rasul, bertanya beberapa pertanyaan yang dia rasa hanya Nabi utusan Allah lah yang bisa menjawabnya. Nah jadi bukan sembarangan manusia yang bisa menjawabnya. Nah kemudian kok ternyata Rasulullah bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Nah akhirnya si Abdullah bin Salam ini memutuskan untuk mu'alaf teman-teman. Alhamdulillah masuk Muslim kan gitu, masuk Islam. Nah kemudian si Abdullah bin Salam ini juga konsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini saya kan punya pengikut kaum Yahudi. Nah tahu sendiri bahwa kaum Yahudi ini orangnya suka menipu, suka kebohongan dan hal-hal yang buruk gitulah. Nah kemudian dari permasalahan kecemasan Abdullah itu tadilah yang membuat dia meminta bantuan kepada Rasul. Bagaimana ya Rasul ini enaknya? Nah Rasulullah menjawab, oh begini saja, aku akan mengutus orang untuk membawa atau membina beberapa orang dari kaum Yahudi menuju ke rumah atau kediaman Abdullah bin Salam tadi. Kemudian ya Rasul, mereka pun sudah sampai di sana kan ya, di kediamannya Abdullah bin Salam. Nah di situ ya Rasulullah ini Rasulullah bertanya kepada beberapa orang Yahudi di sana. Kira-kira seperti ini, bagaimana karakter dari Abdullah bin Salam yang kalian tahu? Dijawablah oleh mereka, dia itu adalah junjungan kami, dia adalah panutan kami, dialah yang terpintar daripada kami semua, dialah yang terbaik dan terhebat otaknya, masalah pemikiran daripada kami semua. Nah intinya jadi mereka ini memang benar-benar pengikutnya Abdullah bin Salam. Rasul bertanya lagi, namun bagaimana bila orang yang kalian junjung tinggi itu masuk ke dalam Islam atau mu'alaf? Mereka menjawab, wah tidak mungkin ya Rasul, tidak mungkin. Kami kan mengenal betul orang junjungan kami yang bernama Abdullah bin Salam itu. Kami kenal betul. Nah disitulah Abdullah merasa sudah waktunya untuk gaskan menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, mendukung kebenarannya. Nah di situ Abdullah bin Salam muncul dengan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammadlah utusan Allah. Nah mereka pengikutnya yang setia jelas kaget dong. Wow, kan gitu. Kaget seperti itu, kemudian bertanya-tanya, tidak mungkin, itu pasti hanya kebohongan belaka. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Disitulah Rasulullah mulai merasa bahwa memang itu Rasulullah seperti melihat ini, bahwa ternyata memang kaum Yahudi itu adalah ancaman yang serius, ancaman internal bagi Madinah kan begitu. Kemudian beliau juga masih harus mengurus tukang konflik eksternal yang
namanya kaum Quraisy itu di Mekah. Nah, di situ ternyata kaum Quraisy itu bukan leha-leha, bukan gabut kemudian scroll TikTok, IG dan sosmed lainnya ya, tapi ternyata di sana itu mereka kerjaannya menghasut orang-orang Arab yang mampir untuk ke Ka'bah, itu dihasut untuk ya intinya mengucilkan Madinah begitu kan, intinya membenci Madinah begitu. Nah di sini kan menjadi tantangan serius bagi Rasul dan juga para pengikutnya atau golongannya. Nah disitulah Rasul merasa ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan tindakanku seorang, dengan lisanku seorang, namun aku juga harus membuat membuat piagam Madinah. Seperti itu kawan-kawan. Isi dari piagam Madinah itu beberapa diantaranya intinya seperti ini ya. Yang pertama, Rasul menginginkan bahwa tiap kelompok, tiap golongan, tiap kaum, tiap suku dalam Madinah itu dibiarkan beribadah, menurut sesuai keyakinannya masing-masing. Nah jadi tidak dipaksa masuk Islam. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Rasul memang anti sekali dengan yang namanya memaksa gitu, walaupun beliau ini seorang pendakwah. Kemudian yang kedua itu adalah melarang orang-orang kaum yang ada di sekitarnya semuanya untuk menyakiti sesamanya dan juga harus saling membantu antar golongannya. Jadi tidak hanya pada golongannya saja. Kemudian yang ketiga adalah Rasul menyatakan bahwa Madinah itu adalah kota suci atau haram atau sudah bersih daripada kejahatan, begitu, keburukan. Kemudian yang keempat, bila mana ada perselisihan pada penanggung jawab tanda tangan pada perjanjian ini, maka keputusan akan dikembalikan pada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Jadi inti dari piagam Madinah ini adalah Rasul yang ingin mengembalikan kedisiplinan hidup, kemudian keadilan antar golongan antar sesama, kemudian mengembalikan kedamaian serta kesejahteraan warga rakyat gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang tertekan, tidak ada diskriminasi, tidak ada mabuk, tidak ada perjudian, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.